BPGP Jawa Timur, kam- kami diajarkan untuk membuat semacam e-modul interaktif dan nantinya itu dalam bentuk website, Bapak Ibu, yang dipublish, di endingnya dipublish kita memiliki alamat HTML sendiri, jadi kita punya identitas sendiri. Baik media Edukeplay maupun Wordwall itu kita punya alamat atau nama sendiri, jadi kita yang buat soalnya. Kalau kita browsing langsung word wall kan kita menggunakan karya orang orang lain, Bapak Ibu. Nah, ini kita apa namanya? Menggunakan atau membuat sesuai dengan kebutuhan siswa kita di kelas karena di kelas kita itu memang siswanya berbeda-beda, tidak SD satu dengan SD yang lain saja sudah beda, yang di dalam kelas pun juga diferensiasi berbeda-beda kemampuannya. Berikutnya yang pertama definisi bahan tayang untuk membuat e-modul. Bahan tayang untuk pembelajaran itu adalah segala bentuk media atau alat bantu yang digunakan oleh guru untuk menyampaikan materi pelajaran kepada siswa. Nah, bahan tayang ini seperti apa sih fungsinya? Sebagai sarana visual, audio, atau audiovisual yang dapat memperkaya proses pembelajaran dan membantu siswa lebih mudah memahami konsep-konsep yang diajarkan. Ini adalah definisi bahan tayang ya Bapak Ibu. Nanti di dalam membuat bahan tayang itu bagaimana kita bisa mengkondisikan apa paparannya nanti nggak perlu banyak tulisan atau gambarnya terlalu mencolok atau bagaimana komposisinya warna tidak sinkron itu apa namanya kita harus bisa menyesuaikan supaya anak melihatnya itu tertarik. Ya, Bapak Ibu. Saya lanjutkan untuk bahan tayang, contoh bahan tayang yang dalam bentuk cetak itu ada buku teks, modul, lembar kerja siswa, poster, gambar, bahkan grafik peta. Untuk audio bisa rekaman suara kita, podcast, musik, dan untuk visual, video, animasi, presentasi, slide, infografis. Yang audio visual, film, edukasi, simulasi demonstrasi, dan yang bahan tayang digital yang kita kupas nanti e-book, aplikasi pembelajaran, dan website edukasi. Nah, ini Bapak Ibu yang ditekankan waktu BIMTEK kemarin, bahan tayang digital, e-book, aplikasi pembelajaran, dan website edukasi. Nah, kriteria bahan tayang yang baik, relevan sesuai dengan materi yang diajarkan, dan tingkat pemahaman akurat. Kemudian informasi yang disampaikan harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan, jelas sederhana. Bahasa yang digunakan juga harus mudah dipahami, desainnya menarik, dan memungkinkan siswa untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Lah, pertanyaannya di sini, bagaimana seperti saya contohkan mengajar di kelas 6. Nah, apakah semuanya harus dibentuk e-modul? Tidak, nggih, Bapak Ibu. Jadi, kalau semester 1 ini ada 4 bab untuk IPAS misalnya, jadi kita pilih mana yang memang siswa itu nggak bisa bernalar. Jadi apa dibantu dengan media-media yang menarik sehingga seperti benua Australia, benua Asia itu kan anak-anak nggak pernah ke sana dan itu saya rasa jauh dari jangkauan anak-anak. Maksudnya kalau lihat apa video YouTube aja anak-anak kan bosan. Nah, kalau dibuat e-modul interaktif, misalkan dengan Edukeplay, jadi ada videonya dan anak-anak mau nggak mau harus cepat dalam menjawab karena ada timernya. Itu Bapak Ibu nggih. Kaidah menyusun modul ajar itu yang pertama ada komponen bahasa dan visual. Untuk komponen modul ajar yang dibutuhkan ada tujuan pembelajaran itu pasti disertakan baik setelah apa namanya daftar isi ataupun setelah presensi dari siswa itu di modul ajar interaktif harus ada tujuan pembelajaran itu pasti. Kemudian berikutnya adalah materi. Materi-materi yang memang sudah kita pilih, sudah kita pilah mana yang bisa membantu pemahaman peserta didik kita.
Yang berikutnya ada asesmen. Nah, asesmen ini bisa kita masukkan kuisis dan sebagainya, Bapak Ibu. Cuma kalau apa namanya word wall itu kesempatannya kita hanya tiga kali permainan, nggih. Nah, untuk detail aktivitas dan media pembelajaran. Ya, bahasa modul ajar menggunakan bahasa yang sederhana, lugas, mudah dimengerti, dan tidak multitafsir. Jadi tidak ambigu, nggih. Kemudian yang visual, modul ajar disajikan secara menarik dengan menggunakan visual yang sederhana. Berikutnya komponen modul ajar. Yang pertama, judul modul. Judul modul misalkan IPAS kelas 5 atau kelas 6. Kemudian bab berapa, topik A, B, C atau apa. Kemudian nama penyusun, nama panjenengan. Yang ketiga yang harus dicantumkan adalah mata pelajaran. Yang keempat, kelas, ya, semester. Kemudian yang tidak kalah penting juga dicantumkan tahun pelajaran. Untuk komponen modul ajar, yang pertama tujuan pembelajaran, di mana tujuan pembelajaran yang jelas, spesifik, terukur, relevan, dan dapat dicapai. Kalau kita melihat modul ajar, Bapak Ibu, modul ajar yang apa? Yang Bapak Ibu punyai itu mungkin ada beberapa, satu, dua, atau tiga. Nah, itu untuk membuat e-modul kita bisa pilih satu saja yang paling penting untuk kita sampaikan dalam e-modul tersebut. Kemudian materi, asesmen, dan referensi. Ini ada materi, judul materi, eh, kemudian rangkuman materi atau kegiatan. Asesmen bisa berupa latihan soal atau kuis interaktif yang sudah saya sampaikan tadi. Referensi opsional nggih, ada mungkin daftar isi, ada mungkin apa namanya? Refleksi dari siswa bisa kita cantumkan link Padlet mungkin, jadi kalau kita share link Padlet anak-anak bisa eh, saling memberi apa ya, kita belajar apa hari ini, apa bagaimana perasaanmu ketika mendengarkan atau mempelajari materi tadi gitu Bapak Ibu nggih. Jadi kita bisa tahu bagaimana respon siswa. Jadi kalau ngajar nggak hanya satu arah, tapi kita perlu mendengarkan eh, apa namanya apa namanya umpan balik dari siswa begitu Bapak Ibu. Kemudian saya lanjutkan. Nah, ini mohon maaf, ini saya kopas saja PPT-nya yang kemarin. Jadi saya pilah-pilah. Kalau yang utuh Bapak Ibu 5 hari itu ada kurang lebih hampir 80 lebih PPT. Ini sudah saya pangkas, ya, saya ambil yang penting-penting saja. Yang pertama, langkah untuk membuat e-modul, kita login dulu ke Canva. Saya rasa dari Bapak Ibu hebat semua yang ada di sini sudah pernah nggih eh, login di akun Canva, saya rasa sudah pernah nggih. Tentunya menggunakan Belajar ID. Jadi kita buka di Google atau di Chrome, kita ketik Canva for Education. Nggih. Pertama kita login setelah akun kita sudah membuat akun, kemudian kita masuk ke beranda, kita buat desain. Setelah buat desain, kita pilih dokumen A4, di mana ukuran dokumen A4 itu 210 kali 297 milimeter. Kenapa kok harus menggunakan A4? Karena memang untuk flip, untuk e-modul itu menggunakan dokumen A4 dan kemarin itu dibatasi hanya 12 halaman. Kalau Bapak Ibu ingin mengeksplor, mungkin Bapak Ibu bisa menggunakan lebih dari 12 halaman, monggo. Gitu nggih Bapak Ibu. Setelah membuat desain, kita bisa memilih template nggih Bapak Ibu. Jadi templatenya nanti panjenengan bisa memilih di dalam template tersebut ada
cover modul mungkin panjenengan bisa menyesuaikan gambarnya dan panjenengan bisa edit sendiri. Kemudian untuk halaman kedua dan halaman 12 Bapak Ibu, saya sarankan untuk menggunakan desain yang sama ya, kecuali cover tadi. Jadi untuk halaman 2 dan seterusnya itu menggunakan desain atau warna yang sama. Dan untuk warna Bapak Ibu, kita pilih yang apa namanya? Yang apa namanya? Warnanya yang juga tidak perlu mencolok asalkan ya kontras gitu ya Bapak Ibu antara warna yang kita gunakan. Kemudian kita sertakan gambar-gambar yang menarik yang bisa memacu siswa untuk belajar, untuk tertarik dalam belajar. Nah, dalam membuat e-modul, tadi kan sudah membuat desain Canva yang sudah kita desain halaman 1 sampai dengan halaman 12. Kemudian di dalam Canva tadi kita unduh, kita unduh dalam bentuk PDF ya Bapak Ibu. Kemudian dalam bentuk PDF kita simpan dulu, kemudian kita buka WordWall di alamat ini https wordwall.net. Ya, ini. Cuma di sini kelemahannya Bapak Ibu, eh, kita terbatas. Jadi kalau dulu waktu sebelumnya eh, kemarin itu masih banyak 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 template nggih. Tapi sekarang semakin ke sini kok jadi harus beli gitu. Jadi kemarin saya buat 5 itu sudah mentok nggih. Terus buat lagi itu masih ini. Kalau word wall itu kita dibatasi gitu. Hmm, Berikutnya, nah ini untuk membuat akun Wordwall caranya sangat mudah. Dengan login menggunakan akun panjenengan, kemudian daftar untuk membuat desain. Selain Wordwall, ada juga video interaktif yaitu HTTPS. Ini linknya www.educaplay.com. Nanti kita akan coba nggih Bapak Ibu, tapi saya ini apa namanya PPT-nya nggih. Ini tampilannya Wordwall. Ini video ada Froggy Jump. Ini berbentuk kata loncat. Jadi hanya hanya terlihat apa namanya tulisan saja Bapak Ibu dan ada gambar kata. Kemudian kalau yang video kuis ini sangat bagus sekali. Saya sudah coba. Di mana di video kuis ini kita bisa menginput link YouTube. Namun Bapak Ibu, saya tekankan bahwa kita tidak boleh memakai link YouTube dari orang lain. Nanti kita melanggar hak cipta. Akan lebih baik jika kita menggunakan video kita sendiri. Mungkin kita pernah buat materi, kemudian diupload di YouTube. Nah, itu bisa disertakan di Educable. Selain itu, saya sarankan Bapak Ibu bisa juga menggunakan video YouTube dari rumah belajar. Nah, itu nggak apa-apa Bapak Ibu. Itu nanti bisa kita potong. Kemudian setelah videonya jalan beberapa detik, nah pertanyaan muncul gitu Bapak Ibu nggih. Kemudian mengenal aplikasi Flip PDF Builder. Nggih. Ini panjenengan menginstal setelah tadi membuat desain Canva dalam bentuk PDF, kemudian membuat permainan dengan WordWall, dengan Educable. Nah, saat ini untuk materi berikutnya yaitu mengenal aplikasi Flip PDF Builder. Nah, di sini Bapak Ibu panjenengan perlu menginstal ke laptop panjenengan. Di mana banyak fitur-fitur yang menarik pada Flip PDF Builder ya Bapak Ibu. Di sana ada editornya, editor bisa kita untuk mengembed link, kemudian kita bisa memasukkan logo sekolah, banyak sekali fitur-fiturnya. Nah ini ya langkah-langkah instalasi aplikasi Flip PDF Builder. Ya, ini Bapak Ibu. HTTPS id.flipbuilder.com. Nah, ini itu ternyata sangat banyak sekali Bapak Ibu. Waktu sebelum diajarkan kemarin itu saya sempat mencoba memberanikan install sendiri ini pengalaman saya. Nah, ternyata tidak sama karena memang ini ada yang bentuknya berbeda nggih. Maksudnya aplikasinya memang berbeda. Kalau ini
sudah dilengkapi dengan fitur multimedia editor. Nah, itu bedanya dengan aplikasi yang lain. Kemudian, nah ini untuk mengunduh Flip PDF Plus Pro. Nah, dari sekian banyak aplikasi, dari sekian banyak aplikasi pembelajaran yang menarik itu selalu kita bertemu dengan yang pro, Bapak Ibu. Jadi kita harus pintar-pintar memanfaatkan yang gratis gitu, nggih. Kita harus berani mencoba. Kemudian kita setelah download, klik ini for win, kita klik. Selanjutnya kalau sudah kita download, nanti bentuknya seperti ini, Bapak Ibu. Ya. Untuk melakukan instalasi aplikasi. Nah, nanti seperti ini. Ini gambarnya kalau yang aplikasi yang lain sama sama juga Bapak Ibu, cuma bedanya di ini, di anu kodenya ini ya. Selanjutnya ini tetap di proses tadi, saya percepat. Nah, tunggu proses instalasi hingga selesai. Nah, klik finish. Nah, kemudian ini nanti nanti kalau kita buka saya contohkan punya saya ini ada file impor PDF, impor image, reimpor, open project ya. Kayaknya ini kalau nggak langsung buka nggak seru nggih kalau hanya dijelaskan lewat PPT saja. Nggih, fitur aplikasinya ada publish as, batch conversion, nggih, sudah ya. Itu tadi Bapak Ibu, nggih. Kemudian ini saya buka yang flip punya saya. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah, Bu Maya. Oh, nggih, terima kasih. Ini saya buka. Ini proses importing, jadi kita ambil tadi dari file. Memang agak lama nggih Bapak Ibu proses importingnya. Nah, sudah terlihat semua atau hanya sudah terlihat semua nggih Bu Yani? Sudah, sudah. Oh, nggih. Nggih. Di sini kita juga bisa menyertakan saya lirihkan dulu musiknya. Oke, saya kecilkan dulu volumenya. Jadi ini adalah tampilan apa namanya Flip PDF Builder nih Bapak Ibu. Sebenarnya sebelumnya tadi saya bingung mau mau menyampaikan yang mana dari 5 hari itu sudah saya pilih nanti yang PDF Builder saja. Ini ada impor PDF di mana pada toolbar ini kita bisa memasukkan file PDF yang sudah kita buat di Canva tadi ya. Nah, kemudian ada di bawahnya impor PDF, ada desain. Desain kita bisa pilih template-nya Bapak Ibu, modelnya macam-macam ya. Ada default template, my template, metro, aktif, brave, klasikal dan seterusnya. Kemudian di sampingnya ada tema. Nah, kita bisa mencoba mengganti misalnya daun ini. Nah, maka tampilannya juga akan ganti. Nah, ya, kita harus bisa pintar-pintar memilih warna. Kalau di sini buku kita warnanya biru muda, kira-kira apa ya yang apakah yang gelap atau yang terang begitu ya Bapak Ibu. Jadi saya pilih yang agak terang di sini ada coklat muda yang dipadukan dengan warna biru muda. Kalau menurut saya itu lebih supaya tampilan dari e-modulnya lebih
terlihat gitu Bapak Ibu. Ya, itu menurut saya selera panjenengan karena seperti kita berpakaian Bapak Ibu kita bisa memadukan kalau atasnya baju apa, bawahnya apa, tentunya kita lebih pintar untuk memadukan hal tersebut. Ya. Berikutnya ada scan. Nah, ini ada tambahan, misalkan ini ada kelip-kelip atau daun jatuh. Nah, ini saya coba ganti ini. Nah, oke, ini. Ya, monggo tinggal pilih yang mana panjenengan nanti ketika buat. Kemudian yang terakhir itu ada setting. Nah, ini. Nah, ada general setting, prelo, ya Allah, ini lidahnya kampungan. Preload, preloader setting, toolbar setting, display setting, HTML setting. Ini semuanya nanti kita bisa atur, back button, kita nyalakan. Kemudian ini kita atur display settingnya. Mau berapa ukurannya kita atur sendiri sesuai dengan selera kita. Dah, untuk selanjutnya di bawah desain ada TOC, Table of Content, Bapak Ibu. Di dalam TOC ini kita bisa memberikan daftar isi. Caranya bagaimana? Dengan klik tambah, klik plus ini. Kemudian kita masukkan yang pertama mau yang nomor halaman satu ini mau kita isi apa judulnya. Nah, kemudian yang berikutnya, nah kita lihat ada daftar isi. Kalau di flip ini daftar isinya ada di sebelah bawah sini ya Bapak Ibu. Nah, ini. Nah, kita kalau mau klik misalkan langsung ke dampak negatif globalisasi, kita langsung klik bisa. Nah, ini. Ini dampak negatif. Ini. Kalau kan ini mata pelajaran IPAS tentang bab 4 topik C tentang apa namanya budaya, tentang budaya yang ada di Indonesia dan kita pengaruhnya terhadap budaya luar yang masuk. Nah, ini ada contohnya saya kasihkan biar anak-anak wah lihat makanan wah enak ini ya langsung tertarik untuk membaca atasnya. Ini ada makanan namanya hotdog. Nah, kalau makanan tradisionalnya rujak cingur. Nah, anak-anak mungkin zaman sekarang nggak tahu rujak cingur itu apa sih. Nah, mungkin panjenengan kalau punya anak kecil bisa ditanyakan, mengenal nggak rujak cingur? Pasti saya rasa banyak yang tidak mengenal rujak cingur. Padahal kan ini makanan khas Jawa Timur. Nah, mereka itu lebih suka yang kebab, hotdog dan sebagainya. Seblak apalagi itu sudah membudaya sekali untuk anak-anak muda. Padahal kita sebagai guru itu harus bisa mengajarkan anak-anak untuk lebih mengenal, oh ini makanan sehat, oh ini makanan yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, itu Bapak Ibu, itu sangat penting sekali. Kita kembali, kemudian halaman berikutnya, jika kita ingin mencari langsung ke asesmen, nah nggak usah baca karena anaknya pinter mungkin, jadi langsung anak tersebut bisa mengarah ke asesmen. Nah, di sini saya gunakan kuisis. Kenapa? Karena word wall saya sudah habis. Saya mau bingung pakai apa. Akhirnya word wall saya kemarin sudah apa namanya itu sudah hilang kesempatan. Saya pakai di BPGP kemarin itu sudah terakhir. Jadi saya otak-atik sudah nggak bisa. Dan itu berapa ya? 30 hari kayaknya bisa ini bisa diperbarui lagi gitu Bapak Ibu. Eh Kemudian saya kembali, ini table of content, nggih. Ini daftar isi. Kemudian ada bookmark, nggih. Saya kosongin di sini, saya tidak menggunakan bookmark. Untuk language, kita pilih Indonesia, nggih. Kemudian, nah ini. Ini kita bisa memasukkan suara kita, Bapak Ibu, atau juga bisa menggunakan bantuan IE, nggih. Ini kalau di apa namanya? Kita klik ini akan pindah ke sini. Nah, nah, nah ini nanti ini bisa kita isi Bapak Ibu, bisa kita isi dengan suara. Ini tinggal pilih.
kita masukkan suara melalui teks juga bisa atau ini, ya. Ya. Berikutnya ada password dan halaman. Ini kalau tampilannya secara keseluruhan, ya, seperti ini. Tampilan keseluruhan. Nah, ketika kita mau menyimpan project, ya, kalau kita merubah merubah apa namanya? Merubah tampilan, jangan lupa Bapak Ibu klik save project karena pengalaman saya sudah selesai sampai akhir. Kemarin nggak saya save, akhirnya memulai dari awal lagi. Ini penting Bapak Ibu nggih. Ketika kita sudah mengedit, jangan lupa untuk save project. Kemudian masuk ke multimedia editor. Nah, ini nanti banyak sekali fitur-fiturnya. Ntar kita tunggu proses sampai selesai. Nah, tunggu ya. Ini ada image, ada kita bisa tambahkan gambar. Nah, di sini kita mau menambahkan gambar logo sekolah atau logo guru penggerak atau apa nggih, bisa kita tambahkan. Ya. Kemudian ada bentuk ini dua dimensi Bapak Ibu, ada gambar lingkaran atau kotak ini bisa kita tambahkan. Ya, atau mungkin kita bisa menambah panah seperti ini, ya, bisa. Banyak pilihannya, pilih sesuai selera panjenengan. Kemudian ada teks, ya. Kalau mau menambahkan teks lagi. Nah, kemudian ada video. Nah, kalau mau menambahkan video, tapi di sini saya menggunakan ini Bapak Ibu. Nah, ini ada audio, ada widget. Ini kita mau menginputkan audio juga bisa. Ini ada embed. Nah, ini embed ini. Ketika kita memasukkan link, misalkan kita pergi ke YouTube, kemudian kita share, kita pilih yang embed kode, ini kita klik, nah kita masukkan ke sini, kita paste, tidak usah menggunakan mouse ataupun anu, langsung ini, langsung Ctrl V kita masukkan ke sini. Ya, saya lanjutkan. Setelah embed ada kode QR. Nah, ini mungkin panjenengan bisa melihat presensi siswa yang hadir. Nah, panjenengan bisa menggunakan link atau apa namanya kode QR. Nah, kita taruh di bawah mungkin bisa. Oke. Kemudian ada L-brush. Nah, ini garis, garis seperti ini Bapak Ibu. Kemudian ada telepon. Nah, ini kalau panjenengan bisa masukkan nomor telepon panjenengan. Ya. Nah, ini bisa masukkan link. Nah, di sini tadi Bapak Ibu seperti di embed ini, di embed, maaf. Nah, ini tadi belum saya jelaskan, ya. Ini untuk menambahkan tabel, ini nomor telepon, kemudian ada embed website. Nah, ini kita kalau menambahkan nomor secara manual bisa lewat sini. Ya, ya, itu. Kemudian ini kalau nomor halaman ya Bapak Ibu, page number ini ada tooltip, kemudian ada kode QR lagi, shape brush dan line brush. Ini tidak saya gunakan kalau yang di desain saya. Sudah itu kalau kita buka lagi ini. Kalau sudah, nah ini ada
link YouTube caranya tadi gini nggih Bapak Ibu, ada link YouTube yang kita masukkan tadi kita embed ini. Nah, seperti ini tadi asalnya Bapak Ibu. Ini kita masukkan, kita pilih eh, video, kita pilih dari YouTube, kita masukkan ke sini. Kemudian ini ada dampak negatif, cara menjaga kelestarian budaya. Kemudian asesmen, di sini saya menggunakan quizzes. Kemudian yang berikutnya saya menggunakan Educaplay yang menggunakan video. Nah, memang kalau di Educaplay ini banyak iklannya ya Bapak Ibu, jadi kita harus nunggu sampai selesai iklan. Nggih. Sebenarnya tadi sebelum ini saya pengen bermain dengan panjenengan membuat Educaplay ini nanti, tapi sepertinya kita lanjutkan saja. Kemudian ada refleksi apa saja budaya Indonesia yang mendunia itu untuk apa namanya mengajak siswa untuk belajar apa sih tadi kita ya itu di refleksi ini. Kemudian ada referensi di sini saya tulis dari buku siswa, buku guru. Kemudian ada selanjutnya, oh ini sudah habis, sudah finish. Kita klik save. Sampai di sini ada tulisan sukses. Oke. Lalu gini Bapak Ibu, kalau sudah kita install Flip PDF Builder seperti ini, kemudian eh, kita apa namanya publish ini, nggih. Nah, klik publish ini, publish bahasa Inggrisnya amburadul. Klik publish ini dengan otomatis ini muncul sendiri. Nah, ini kemudian ini nah ini titelnya ini harus sama persis dengan kita tadi nyimpennya apa? Kalau beda huruf saja nanti nggak bisa dipublish. Nih. Nah, yang terakhir saya mau masuk ke It's.io. Nggih. It's.io itu apa? It's.io itu adalah satu perusahaan di mana banyak gamer-gamer apa namanya mempublish karya-karyanya dan bahkan kalau karyanya bagus itu kita bisa mendapatkan uang. Nggih. Langsung ke It's.io. Bentar, ini. Sudah terlihat belum ya? Sudah terlihat ya Bu Yani? Sudah, Bu, Sudah, Saya sudah. nggak bisa sudah, ini. Sudah. Apa namanya? Nggak bisa melihat tampilannya. sudah Di Bu Maya. sini kita login. Tadi panduannya di PPT tadi sudah saya sampaikan. Pertama login, login itch.io, itch.io. Oke. Nanti kita buat apa namanya? Saya geser dulu. Nah ini karya saya. Yang ini kemarin saya buat ketika di BBGP. Terus saya sudah apa namanya pengimbasan di sekolah. Saya rasa kok nggak enak. Saya mau buat lagi penasaran. Saya buat lagi untuk panjenengan semua yang ini. Tadi yang saya share tadi. Kita klik Run Book, mulai membaca buku. Nah, tadi yang tampilan di PDF Builder tadi seperti ini. Izin Bu Maya mengingatkan waktu kurang Oke? 5 menit ya. Oke. Baik, terima kasih.
Ini saya stop stop share dulu nggih. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk panjenengan semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada 5 menit, Bu Maya. Ya, Bapak Ibu, saya berpesan aja. Nanti kalau misalkan Bapak Ibu tertarik untuk membuat mulai dari desain Canva, kemudian buat Educable tadi, kemudian buat aplikasi Wordwall, sehingga kita lanjutkan yang apa namanya videonya tadi dimasukkan ke dalam PDF tadi, akhirnya bisa menjadi e-modul yang interaktif. Jadi hanya kalau video YouTube saya rasa tidak interaktif. Kenapa? Karena anak-anak itu hanya bisa melihat saja tanpa dia tidak sambil melihat sambil menjawab gitu nggih. Jadi itu sangat membantu sekali dalam pembelajaran. Nanti panjenengan bisa apa namanya chat saya secara mandiri. Ini kelanjutannya bagaimana caranya gitu boleh nggih monggo silahkan. Saya persilahkan Bapak Ibu untuk bisa berkomunikasi dengan saya. Oke, itu saja. Bu Yani, saya kembalikan ke moderator. Monggo, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam baik Bu Maya. warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya memang waktu 45 menit tidak cukup ya Bu Maya ya, karena eh, ingin belajar lebih dalam. Nah, seperti itu. Nanti mungkin bagi yang membutuhkan nanti bisa langsung menghubungi Bu Maya, bisa apa namanya, minta diajari secara privat ya Bu Maya ya. Atau mungkin bisa gabung Iya, di Bu Yani. komunitas. Nggih. Tapi tadi pikiran saya gini, Bu Yani. Nggih, mohon maaf. Ternyata memang waktu 40 menit itu saya belum bisa interaktif dengan Bapak Ibu semua. Saya pikir tadi bisa langsung apa namanya mengajak ngobrol Bapak Ibu gitu, nggih. Ya, seperti hanya berbicara saja. Nggih, nggih, nggih. Nanti Nggih, mungkin terima bisa kasih, terima kasih. disambung di sesi tanya jawab ya Bu Maya ya. J, J. Baik, J. terima kasih. Tadi saya belum memperkenalkan Bu Maya nih. Bu Maya ini adalah apa namanya guru di kelas 6 di Saya SDN guru, 1 saya Balongrejo. guru biasa Bu Yani. Beliau ini J. eh, Guru guru penggerak penggerak angkatan angkatan 4, 4 nggih. dan pengajar Kemudian praktik angkatan iya 9. betul itu, oke. Beliau juga apa namanya kemarin peserta pesilat ya Bu Maya ya. Gelombang berapa Bu? Tahap berapa kemarin? Peserta pesilat tahap 2 kemarin Tahap itu 2. yang ikut mendaftar 1.300 1.230 yang diterima kemarin menjadi peserta BIMTEK pesilat kemarin 120 orang Masya dari Allah, lima keren. nggih, dari 55 kabupaten dan kota. Nggih. Keren, keren Bu Maya. Baik, Nggih. Bapak Ibu tentunya sudah tidak sabar ya ingin bertanya kepada dua narasumber kita yaitu Pak Juanda dan Bu Maya. Jadi nanti kita kasih waktu 30 menit ya untuk bertanya. Diawali dengan raise hand dulu, kemudian nanti pertanyaannya untuk narasumber satu atau narasumber dua seperti itu. Setiap satu pertanyaan langsung dijawab. Gitu nggih. Nanti sampai selesai 30 menit. Seperti itu. Nanti di tengah-tengah sesi tanya jawab akan ada link presensi yang akan di-share oleh admin kita nanti dibantu panitia. Nah, nanti bisa Bapak Ibu sambil mengisi dan diberi waktu sampai pukul 21 dan secara otomatis nanti akan tertutup link presensinya ketika sudah pukul 21. Begitu nggak Bapak Ibu? Baik, akan kita mulai. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa raise hand dulu. Ini ada 143 peserta hari ini, Bapak Juanda dan Bu Maya. Iya, Bu. Silakan diberikan waktu, kesempatan untuk yang bertanya bisa raise hand. Ya, Bu Maya. Saya tanya bisa Bu Maya. Saya nggak bisa resen ini. Nggih, 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 Pak Nggih, Juanda bisa ya. monggo. Nggih, nggih. Hanya menambahi Bu Maya.
Kalau panjenengan di dalam menggunakan word wall itu cuma 5 kali, nggih. Ya, Itu iya sudah bisa betul. tidak dilakukan. Coba pakai 10 minute mail, Bu. Jadi pakai email yang 10 menitan. Oh gitu, Ji. Luar Nah, biasa. nanti Ini bisa juga sama-sama dipakai, belajar nggih, Pak Juanda. ya Nggih, betul nggih. sama-sama belajar. Itu bisa dipakai ketika email kita istilahnya sudah kita pergunakan, terus 5 kali sudah berhenti. Nah, kita pakai email 10 menitan itu untuk mengatasi kalau kita harus diwajibkan nun sewu sudah 5 kali uji coba habis lah kita pakai email 10 menitan itu tadi Ya, gitu. siap, siap Pak Juanda. Terima Oke, kasih. saya kembalikan. Oke. Baik, Pak Juanda, berarti 10 menit itu nanti akan langsung hilang ya? Tidak berlaku lagi begitu emailnya. Iya, kalau kalau sebelum 10 menit hilang itu nanti ada penambahan waktu, Bu. Kalau email itu masih dipergunakan ada penambahan waktu. Kalau tidak dipergunakan, dia langsung hilang, nanti kita bisa minta email lagi, email baru lagi seperti itu. Namanya juga Hmm. email 10 menitan. Jadi intinya itu untuk mengatasi lah itu tadi, mengatasi seumpama di ChatGPT pemakaian 10 kali itu sudah tidak bisa. Nah, kita pakai email yang 10 menitan itu tadi. Supaya apa? Supaya kita bisa terus-menerus menggunakannya. Seperti itu. Berarti itu semacam email baru hilang, Tidak email baru permanen, hilang, G. seperti itu ya Pak Ya, Juanda ya. ya, tidak permanen, Bu. Jadi email Tapi itu tidak selama permanen. selama dipakai dia belum hilang ya, selama kita masih Ya, kita pakai ya. enggak hilang, G. Oke, Nanti berarti ketika nanti posisinya eh, sudah kita pergunakan seumpama di Wordwall 5 kali, ya ingin lagi, ya kita perbarui lagi, minta email baru lagi, alamat email baru, tanpa memasukkan identitas kita, gitu. oh seperti Tapi itu. dulu itu banyak Pak Juanda, masih banyak template-template yang gratis. Tapi sekarang Iya, semakin ke sini kok iya, gitu, nggih. iya. Karena kan punya hak cipta, Bu. Dia Iya, iya ingin betul. apa ya mendapatkan keuntungan di sana, kan seperti itu. Iya. Sama dengan Educaplay itu juga cuma 5 Pak Juanda. Iya. Cuma menariknya itu bisa memasukkan video itu. Iya, betul. Iya. Ya makanya itu di dalamnya banyak sekali, Bu, permainan-permainan yang bisa dimasukkan, terutama yaitu tadi permainan interaktif itu tadi, gitu. Nah, saya melihat tadi panjenengan dari Flip Builder itu dengan Hazin, dengan AnyFlip, dengan Flip HTML5 itu bedanya, oh ternyata di sini bisa memasukkan eh, link-link video yang langsung di webnya atau mungkin di aplikasinya itu. Kalau Hazin, HTML5, terus AnyFlip itu buku sudah jadi. Buku sudah jadi tinggal upload dan kita gunakan itu. Yang baru di situ saya melihatnya seperti itu tadi. Nggih, itu Bu Maya siap siap siap. Bapak Ibu, eh, linknya sudah di-share ya, link presensi. Jadi sambil mengisi, silakan ditunggu sampai jam 9. Ini sepertinya Bapak Ibunya ini sedang ini Pak, sedang sibuk mengisi link, jadi sepertinya lupa untuk bertanya. Seperti itu. Ini ada Bu di kolom chat, silakan. Oke, baik. Mungkin Saya bisa bacakan ya, dilayani. Pak. Iya. Izin bertanya dari Bu Ima ya, bagaimana jika narasumber membuat tutorial dalam pembuatan e-modul, asesmen, dan lain-lain dalam berbagai platform yang disampaikan tadi? Begitu, Pak. Dan Bu Maya, bagaimana? Jadi seperti semacam tutorial, kemudian di YouTube kan, kemudian di-share ke apa Iya. namanya peserta yang ingin mendapatkan tutorial Hmm. secara langsung seperti itu, Pak. Monggo Iya. disikapi Pak Juanda dan Bu Maya. Iya, siap. Iya, kalau saya pribadi Bu Yani, Nun Sewu, Bapak Ibu, kita dipermudah dengan yang namanya AI. Jadi panjenengan bisa membuat buku, intinya membuat buku melalui AI tersebut. Jadi intinya nanti diperkaya dengan kasanah panjenengan untuk browsing, untuk mungkin searching dan sebagainya. Tetapi kita di sini dipermudah oleh AI, bisa ChatGPT, Gemini, atau mungkin melalui Gamma. Dan kalau Gamma sudah diperkaya lagi dengan gambar-gambar yang sudah terinclude di dalamnya, Bapak Ibu. Dari situ nanti dimasukkan di
miliknya Bu Maya tadi di Flip Builder itu. Nanti kalau panjenengan ingin menambahkan mungkin sampul atau apa bisa memakai Canva. Nah, jadi kalau kita membuat buku sekarang semakin dipermudah lagi, intinya seperti itu. Jadi tinggal kita pandai-pandai menggunakan apa ya eh, aplikasi-aplikasi atau mungkin platform-platform yang bisa kita pergunakan untuk membuat buku tersebut. Mungkin ada tambahan dari Bu Maya, silahkan. Iya, terima kasih Pak Juanda. Ini sementara untuk membantu Bapak Ibu mungkin nanti malam bisa menindaklanjuti, nggih, Oke. mengeksplor eh, apa namanya. Ini saya kasih link materi Pak Juanda. Nggih, Bapak Ibu monggo bisa diakses link materi saya Iya, sematkan ya. di pesan. Nah, untuk link materi ini kan terbatas nih Bapak Ibu. Maksud saya gini, ketika membuka ini kan hanya gambar-gambar aja. Ada beberapa juga yang memang kalau nggak kita praktek gitu rasanya kurang gimana gitu nggih. Ada gambar-gambar aja kalau di PPT-nya ini Pak Juanda begitu. Eh, bisa tadi juga saya sematkan nomor saya, Bapak Ibu monggo dengan tangan terbuka. Saya mempersilahkan panjenengan semua untuk bisa belajar bareng nggih. Saya juga bukan siapa-siapa Bapak Ibu. Jadi panjenengan juga guru-guru hebat, maka saya dengan senang hati bisa membantu panjenengan semua dengan pengalaman yang sudah saya dapatkan dari BBGP bisa bermanfaat untuk panjenengan itu saya malah justru senang sekali. Nggih, gitu aja Bu Yani. Oh, baik Bu Maya. Jadi tadi sudah di-share juga ya Bu Maya ya nomor ininya ya. Iya, ya Apa sudah nama? saya nggih, Di sudah chat saya sudah ada sematkan di chat. nomornya Bu Maya, kemudian juga sudah ada link Google Drive ya Bu Maya yang berisi apa namanya Materi dari materi G ya. Tadi 1 juga sampai 8. oke siap G. sudah di apa namanya sudah di share link Google Drive-nya Bu Maya dan juga Pak Juanda. Jadi monggo Bapak Ibu bisa akses ke situ. Kemudian jika ada yang apa namanya kurang jelas atau kurang paham, nanti bisa di eh, Japri. Atau kalau memang tadi katanya Bu Ima penjelasannya tadi G. terlalu cepat. Nah, seperti karena Karena memang terbatas mengejar waktu waktu, tadi, iya. Bu Yani. G. Nanti kalau lambat, itu waktu segitu tidak cukup untuk menyelesaikan materi seperti itu ya Bu G. Maya ya. Karena memang Oke. saya di sana 5 hari dan saya mau ini gimana ya cara menyampaikan dalam waktu 45 menit gitu. Saya sendiri juga ini mulai dari mana ya gitu. Iya, betul betul. G. Materi 5 hari dimampatkan jadi 45 menit begitu ceritanya. Iya, seperti itu. Mungkin ini Bapak Ibu yang masih kurang paham bisa langsung ditanyakan yang terkait mungkin poin-poinnya aja. Saya kurang pahamnya di sini. Nah, seperti itu. Jadi nanti biar bisa ada penjelasan lagi gitu loh Bapak Ibu. Ini kok tumben malam ini nggak ada yang tanya sama sekali ya. Padahal waktunya masih cukup lama ini. Masih ada sekitar 20-an menit. Ini Bu Yani, kalau saran saya, ini kan Bapak Ibu mungkin di samping ya. Eh, jadi apa namanya? Selain membuka sesi pertanyaan juga mungkin Bapak Ibu yang lain punya pengalaman bagaimana gitu bisa berbagi di sini gitu Bu Yani. Ya, kita Iya, buka betul. seperti itu bagaimana? Iya, silakan Bapak Ibu yang mungkin pernah membuat Nggih, modul ya mencoba tadi membuat e-modul interaktif. nggih. Terus kemudian ada Nggih. kendala-kendala seperti apa atau Nggih. mungkin bisa berbagi. Nggih. Saya malah lebih bagus dari Bu Maya, nggak apa-apa ya Iya, Bu Maya ya. nggih, Kita nggih, saling nggih, nggak sharing apa-apa. di sini ya. Ya malah suka Bu Iya, Yani. iya. Ini kan berbagi Nggih. praktik baik. Jadi Iya, Bu Maya memang kemarin jadi peserta pesilat, kemudian eh, ada pengimbasan di sekolah mesti ya praktik baiknya iya. seperti apa. Nah, hari ini tuh Bu Mayanya berbagi praktik kepada Bapak Ibu semuanya seperti itu. Jadi memang webinar ini diselenggarakan oleh komunitas guru penggerak itu sesuai cerdik ya, cerita dedikasi terbaik Nggih. otomatis sudah dipraktikkan di lembaganya masing-masing seperti Pak Juanda dan Bu Maya seperti itu. Jadi Nggih. mungkin Bapak Ibu juga punya praktik baik yang bisa disaringkan di sini tidak apa-apa. Jadi masih ada waktu ini sekitar 20-an menit. Silakan bisa berbagi Bapak dan Ibu.
Hmm. Sebenarnya masih ada dua peserta lagi nggih Bu Yani, tapi untuk pertemuan apa namanya sesi eh, di bulan depan nggih Webinar, untuk oh ya, yang webinar itu selanjutnya apa ya. namanya portofolio digital dan itu yang untuk kepala Oh, sekolah oke. itu nggih nggih. Iya, iya, iya. Emang kemarin ada Jadi 3 ya Bu. Bu Maya ya? jadi luar biasa nggih kita menjadi membuat komunitas guru penggerak ini sangat-sangat memfasilitasi Bapak Ibu guru SD, SMP, SMA bisa saling berbagi pengalaman mungkin. Jadi kami bermaksud tidak menggurui tidak atau tidak apa namanya lebih pintar, lebih hebat juga tidak. Bapak Ibu semuanya hebat. Jadi di sini kita bisa saling sharing, saling berbagi pengalaman. Nggih, gitu. Ada Iya. pertanyaan di chat, Bu. Nggih. Oke, baik. Sebentar saya cek. Izin bertanya dari Pak Pramudia Isnu ya, bagaimana memanfaatkan Gemini untuk membuat artikel yang disematkan link jurnalnya? Maaf tadi kurang jelas katanya Pak. Oh, Hmm. berarti ini Ini, pertanyaan untuk Pak Juanda ya, memanfaatkan Gemini untuk membuat artikel yang disematkan link jurnalnya Pak. ini. Siap, nggih, Bu. Terima kasih. Pak Pramudia, untuk link artikel itu keduanya bisa Pak, antara Gemini dengan ChatGPT. Tetapi di dalam saran saya untuk memudahkan panjenengan menggunakan AI itu lengkapnya di ChatGPT. Karena apa? Di dalam konsul atau di dalam menu konsul yang tadi saya sharekan itu Bapak Ibu. Jadi saya izin share lagi Bapak Ibu, nggih. Sebentar, tadi mana ya? Nah, di dalam eksplorasi ChatGPT yang bagian ini Bapak Ibu, silahkan Bapak Ibu kalau mau membuat tulisan, write for me ini bisa. Kalau ingin melakukan apa penarikan daftar pustaka atau mungkin di dalamnya itu penulisnya siapa, panjangan pakai konsensus ini Bapak Ibu. Jadi seumpamanya nanti seperti ini, ada konsensus ini, seumpama kita eksplorasi dari ChatGPT, nggih. Dari konsensus kita mulai obrolan. Nah, kita klik di sini pembelajaran menggunakan AI. AI Gemini seumpama seperti itu. Nah, ini kita pakai konsensus Bapak Ibu. Jadi konsensus itu di dalamnya sudah terdapat atau memuat daftar pustaka, diambil dari mana. Nah, tinggal kita klik seperti ini Bapak Ibu, nanti sepersonalisasi seperti apa. Semua kita hilangkan dulu. Nah, personalisasi pembelajaran. Nah, di mana dari Smith et al. 2023. Kita klik. Ini terbaru Bapak Ibu. Nah, berarti ini kalau seperti ini doesn't exist, jangan dipakai. Nah, seperti ini. Back to home. Jadi ada yang bisa, ada yang tidak, nggih, Bapak Ibu. Jadi posisi panjenengan harus mencari, Bapak Ibu, yang sesuai. Atau langsung kita pakai konsensus, nggih, Bapak Ibu. Kita pakai konsensus, apa aja. Pembelajaran menggunakan Gemini. Kita pakai konsensus saja. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Jadi daftar pustakanya sudah masuk di dalamnya. Kita tinggal kita klik diambil dari mana? Nah, dari sini. Nah, daftar pustakanya kita ambil dari mana? Dari sini. Seperti itu. Seperti itu ya, Bapak Ibu. Jadi intinya di dalam kita menggunakan konsensus di chatbot ChatGPT, kita bisa langsung tahu daftar pustakanya itu diperoleh dari mana. Itu seperti itu. Baik, saya kembalikan ke Bu Yani. Silahkan. Baik, terima kasih Pak Juanda. Ada pertanyaan lagi Pak? Saya
ini kan ya, bacakan ya. Dari Lisbeth, apakah penggunaan ChatGPT hanya dapat berupa teks saja? Bagaimana jika memasukkan berupa gambar atau grafik? Seperti itu, Bapak. Silakan, Pak Juanda. Baik, terima kasih pertanyaan yang sangat bagus untuk dari Bu Lisbeth. Ini Bahwa sama kalau dengan Bu Evia juga, Pak, sama ya, pertanyaannya. oke, Ya, oke. oke. Kalau kita memakai ChatGPT, kita bisa menghasilkan suatu gambar, Bapak Ibu. Kita coba, Bapak Ibu, kita coba aja dulu. Baik, sebentar. Nah, di bawah ini Bapak Ibu ada buat gambar Bapak Ibu. Buat gambar apa? Seumpama di situ kita ketik metamorfosis. Belum muncul, Pak Ju. Oh, belum muncul ya. Sebentar Bapak Oke. Ibu. Nah, oh ya, share screen-nya belum ya. Iya. Sudah muncul? Sampun. Iya, sampun. Sampun. Ya, kita awalnya buat gambar ini Bapak Ibu. Yang di bagian buat gambar ini kita klik. Jadi ingin seperti apa gambarnya? Buat gambar metamorfosis, metamorfosis, kupu-kupu. Nah, nanti seperti ini. Kalau di ChatGPT itu fasilitas untuk membuat gambar sudah bagus, tetapi di Gemini belum, Bapak Ibu, belum. Jadi, nah seperti ini. Nah, jadi untuk di ChatGPT-nya saya sarankan panjenengan untuk kegiatan browsing itu bisa di ChatGPT. Karena apa? Di dalamnya itu banyak sekali fiturnya. Fiturnya tidak hanya istilahnya prom-prom yang mungkin detailnya bisa dimasukkan, tetapi kita lebih lagi eksplorasi ini loh Bapak Ibu, eksplorasi GPT ini loh Bapak Ibu. Jadi fitur-fiturnya trending ini banyak banget Bapak Ibu. Jadi membuat PowerPoint dan sebagainya itu banyak banget. DALL-E dan sebagainya. Nah, itu bisa kita manfaatkan, tetapi ingat di ChatGPT itu hanya beberapa kali, hanya mungkin panjenengan memasukkan prompt itu dibatasi 10 kali. Bagaimana cara mengatasinya? Kita pakai 10 minute mail ini supaya kita bisa menggunakan berkali-kali. Seperti itu. Oke, Bu Yani, saya kembalikan. Baik, terima kasih Pak Juanda. Izin bertanya ya Pak Ju. Oke, monggo. Oh, ini masih ada ternyata. Sebentar. Ilustrasi gambar kapasitas maksimal berapa? Apakah modul berupa teks dan gambar dapat ditampilkan sekaligus? Modul teks dan gambar, Pak. Teks dan gambar. Kalau teks, ya sebentar. Kalau teks dan gambar, Bapak Ibu, panjenengan masuk di Gamma, bisa masuk di Gamma. Karena apa? Nanti posisi di Gamma itu bisa kolaborasi antara gambar dengan teksnya itu match, maksudnya match, cocok. Tetapi kalau di ChatGPT itu juga masih apa ya? Istilahnya belum bisa match dalam artian munculnya satu persatu seperti itu. Tidak seperti di Gamma langsung file presentasi muncul 10 lembar. Kalau ingin berbayar lagi bisa sampai 30 lembar Bapak Ibu untuk maksimalnya. Gitu. Oke, Bu Yani, terima kasih seperti itu Bu penjelasannya. Berarti untuk kayak perbedaan antara ChatGPT, Gemini, dan Gamma itu apa, Pak? Kalau yang mendasar Bu, Gemini itu sekarang masih di tahap berupa teks yang jelas. Tetapi di ChatGPT itu sudah gabungan-gabungan beberapa AI yang nanti ketika kita menggunakannya itu eh, mungkin kita diarahkan ke masing-masing AI itu seperti konsol. Konsol itu sebetulnya berdiri sendiri, tetapi di dalamnya itu dimasukkan di ChatGPT. Itu yang menjadi akhirnya ChatGPT itu memperkaya diri dengan itu platform-platform
text to the video itu bisa ada. Nanti teks dibentukkan video itu ada di ChatGPT. Tetapi ketika kita ingin membuatnya, maka kita akan diarahkan ke link webnya itu. Seperti itu. Jadi tidak di ChatGPT lagi, tetapi kita diarahkan ke link lanjutan, web lanjutan. Seperti itu. Terus Gamma sekarang Bapak Ibu. Kalau Gamma itu sudah berdiri sendiri, dia mengkolaborasikan antara gambar yang diambil di istilahnya web di apa istilahnya di dunia maya itu, Dumai itu dicocokkan dengan teks yang nanti akan dibuat per slide-nya. Kita bisa membuat gratis itu maksimal 10 slide, maksimal 10 slide. Sedangkan kalau mau lebih panjenengan harus berbayar seperti itu. Itu Bu yang membedakan seperti itu. Berarti kalau misalnya pakai lengkap di ChatGPT bisa ya Pak? Hanya dia kayaknya disambung-sambungkan, dilink-linkkan sesuai faktnya gitu ya? Betul. Oke. Ini Betul, ada kalau pertanyaan Pak. Klaten, monggo. Oke. Mm-mm. Kalau bikin musik atau nada lagu Pak Juanda bisa nggak tuh di ChatGPT? Kalau nada lagu, Bapak Ibu pakai Seno. Nah, ini Bapak Ibu, sebentar. Saya klikkan. Pakai apa ya kemarin sebentar tak lihatkan Bu. Tiga. Sambil mengingatkan Pak Iya, Bu Maya atau Pak Juanda mungkin nanti bisa mengisi link presensi sampai pukul 21 ya. iya, Oke. Itu siap. ada Ya, narasumber ya soalnya. sudah Bu Yani. Oke, siap. Ye. Ya, bisa pakai www.musika.com Bu. Boleh, itu bisa. Atau pakai Seno bisa untuk membuat jingle sekolahnya langsung. Itu bisa pakai itu. Aplikasi apa Pak? Suno apa Seno? Suno apa Seno ya? Suno kalau Ini nggak di salah ya. ini di chat Suno kok ya. ada yang Oh ya, aplikasi Suno, Suno Suno, gitu. Suno. Iya, Mhm. Suno. Oke. Suno. Terima kasih Pak Agung. Ya, saya sudah lama nggak ngotak-ngatik itu soalnya. Hmm. Oke. Kemudian itu platform yang lebih baik, yang akurat yang mana Pak? Karena banyak platform di situ gitu katanya Bu Lisbeth Nah, gitu. iya, platform AI itu sebetulnya keakuratan tergantung kita Bapak Ibu. Jadi dengan apa istilahnya PD-nya biasanya AI tersebut memberikan jawaban. Nah, tergantung kita pinter-pinter memilih supaya tidak bias arti dan istilahnya di dalam jawaban dari AI yang ditawarkan, Bapak Ibu. Jadi kita tidak boleh langsung ngambil utuh, tetapi kita harus bisa menelaah dulu apakah sesuai dengan prompt yang kita masukkan. Kalau yang mana ya kita nun sewu Bapak Ibu, namanya chat AI itu masih ada kekurangannya seperti itu. Tinggal kita bagaimana mengeksplornya, itu kita pakai apa? Mungkin mencari video atau mencari gambar dan sebagainya, kita harus pintar-pintar memilih seperti itu. Oke, terima kasih Ibu. Baik, terima kasih Pak Juanda. Yang saya juga mau tanya nih Pak. Boleh, monggo. Eh, ChatGPT kata panjenengan kan tadi hanya bisa dipakai beberapa kali seperti itu, nggih? Betul. Nggih. Ini kan saya kan sering pakai gitu Pak, tapi kok tetap bisa ya, ndak sampai kayak expired gitu. Nah, panjenengan pakai GPT yang versi berapa, Bu? Versi berapa ya? Saya pakai, Terakhir kan 4. nggak tahu itu kok anak saya yang ini kan kok sampai sekarang itu masih tetap bisa gitu, padahal saya pakai berkali-kali. Oke. Ya, kalau versinya 4, Bapak Ibu, yang terbaru itu kita diberikan 10 kali untuk mencari, mengeksplor dari apa yang kita inginkan, Bapak Ibu. Jadi seumpama panjenengan masuk ke DALI atau masuk di konsul itu tadi dibatasi 10 kali pencarian. Bagaimana cara mengeksplor supaya tidak terbatas? Nah, kita menggunakan yang tadi 10 minute meal tadi.
Kalau mungkin di apa istilahnya versi sebelumnya ChatGPT 3.0 mungkin masih gratis ya. Seperti itu ada perkembangan Bapak Ibu setiap istilahnya platform-platform tersebut pasti berkembang dan semakin ke sini semakin mungkin dibatasi untuk platform-platform yang gratis seperti itu. Kita harus pandai-pandai ya caranya mengakali seperti itu tadi Bapak Ibu. Oke. Itu Bu Yani. Oke, baik Pak Juanda. Jadi Bapak Ibu mungkin bisa mengeksplor sendiri ya di apa namanya browser-browser di laptop untuk apa eh ingin membuat apa nanti mungkin ada kendala-kendala bisa disaringkan ke narasumber ya yang Oke. sudah punya praktik baik seperti itu. Ya. Ya, Suno Ih, berbayar apa tidak, Pak? Kalau Suno tidak berbayar, Bu, silahkan ngeksplor di dalamnya. Nanti membuat jingle sekolah itu bisa pakai Suno. Oke. Itu tidak berbayar. Coba aja Bapak Ibu, tidak usah menunggu pelatihan dicoba. Nanti bagaimana kalau kurang jelas, mungkin yang paling bisa langsung menjawab itu ya AI itu tadi atau mungkin YouTube sebagai panduan seperti itu. Oke, saya kembalikan Bu Yani. Nji Pak, Baik, Pak. bentar. Oke. Bapak Ibu mengingatkan kembali ya untuk presensinya silahkan di apa diisi dulu sebelum pukul 9. Baik, sambil saya eh, ini dulu screenshot layar dulu Pak. Ya, Alhamdulillah sampai akhir acara ini masih ada 143 Oke. peserta gitu Pak. Iya, Bu Yani sekedar mengingatkan kembali Bapak Ibu, untuk link sertifikat dari Gemini itu tidak terikat pada presensi yang dilakukan oleh KGP atau moderator. Jadi intinya sertifikat akan dibagikan ketika panjenengan sudah mengisi uji kom tadi dan ada syarat nilai minimal nantinya. Dan itu dikirimkan ke masing-masing email. Jadi untuk Oke. KGP ketika hanya mengirimkan satu sertifikat dan panjenengan yang satu dari Gemini tidak mendapatkan berarti tidak lolos dalam istilahnya penyaringan dari uji kom tersebut. Jadi panjenengan tidak usah me WA atau mungkin bertanya-tanya. Kita tunggu kalaupun di email belajar ID kita mendapatkan sertifikat berarti panjenengan lolos seperti itu. Jadi Bu Yani itu saja. Ada pertanyaan Pak, apa Oke. namanya? Jadi tidak semua dapat dari Gemini ya Pak? Ya mengikuti tadi Oke. ya Pak ya, harus mengisi link Ya, dulu, menjawab pertanyaan seperti itu ya Pak? link. Ya, menjawab Ber- pertanyaan. Terus Berarti kalau tidak sudah, semua otomatis dapat seperti itu oke, ya? oke. Kalau sudah melakukan pengimbasan, maksudnya sudah ikut pengimbasan oleh trainer yang lain, Bapak Ibu tidak bisa mengikuti lagi, mengisi lagi karena itu sudah otomatis atau otomatis itu tidak bisa diisi kembali seperti itu. Oke. Untuk batasan pengisiannya bagaimana Pak? Adakah ini waktunya? Mungkin batasan pengisian, insya Allah posisi kalaupun itu bisa, kan materinya sudah saya bagikan Bapak Ibu nggih. Panjenengan bisa mengisi bersama teman-teman, mungkin 2 hari kemudian atau ini minggu nggih, Selasa malam nanti saya tutup untuk saya terbitkan sertifikatnya. Usulan terbitan sertifikat ketika ada nilai minimal, mungkin seperti itu yang nanti bisa diterbitkan sertifikatnya. Itu Oke, Bu Yani. baik. Berarti masih ada kesempatan sampai hari Selasa ya, Oke, Pak. Selasa, Jadi oke. nggak harus sekarang karena butuh membaca, Bapak dan Ibu. Tadi saya juga Oke. sudah lihat kok banyak sekali ini takut salah jawabnya. Saya hentikan dulu seperti itu. Oke. Siap-siap, oke Oke, Bu. baik. Oke. Alhamdulillah. Ini sudah cukupkah, Bapak Ibu? Sudah tidak ada pertanyaan ya? Insya Allah sudah tidak ada pertanyaan. Ya, Ini banyak komentar bahwa apa sangat bagus materinya. Ini ada.
ini juga nih, nyepam lagi nih. Ada spam-spam. Baik, karena waktu sudah Tutup aja dulu selesai nggak habis ya apa-apa Pak, ini gitu. apa namanya? Sudah tidak ada pertanyaan dan waktunya memang sudah habis untuk sesi tanya jawab. Jadi saya cukupkan untuk sesi tanya jawabnya, nggih, Bapak dan Ibu semuanya. Alhamdulillah pada malam hari ini di webinar cerdik ini kita mendapatkan ilmu dari Pak Juanda dan Bu Maya ya. Kalau saya bisa meringkaskan tadi ya, yang dari Pak Juanda tadi, eh, modul ajar dengan AI ya. Tadi ada Oke. Gemini, Gamma, ChatGPT seperti itu. Ada juga Suno tadi ya Pak yang untuk dipakai lagu seperti itu. Ternyata Oke. memang banyak sekali ketika kita mau mengeksplor ya Pak ya, mau mengeksplor apa namanya, apa sih yang bisa kita ambil di apa browser-browser gitu ya. Dan tentunya lebih lebih akan lebih akurat lagi jika kita memang ada narasumber yang sudah berpraktik baik. Nah, seperti itu. Kemudian dari Bu Maya tadi ada e-modul interaktif ya, yang pembuatan e-modul yang interaktif. Jadi apa namanya, modulnya bisa dipakai untuk di semua jenjang ya Bu Maya ya. Bisa di semua jenjang Nggih. dikreasikan, kan kebetulan kan Bu Maya di SD gitu ya. Jadi tadi Iya, membuatnya untuk SD, tapi bisa dikreasikan seperti saya misalnya di TK, dipenuhi dengan gambar-gambar seperti itu ya, karena iya. lebih ini menarik. Nah, seperti itu. Betul Bu Yani, nggih. Nggih, disesuaikan dengan jenjangnya masing-masing seperti itu. Iya. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu narasumber yang sangat luar biasa, sangat hebat menyampaikan materi pada malam hari ini. Semoga Bapak dan Ibu peserta di sini bisa menimba ilmunya dan menerapkan. Jadi ilmu itu akan lebih bermanfaat jika kita langsung menerapkan. Nah, seperti itu. Dan nanti kalau ketika ada kendala-kendala yang dialami ketika menerapkannya, itu bisa berkonsultasi. Jadi membuka ini ya Pak, ruang untuk konsultasi, monggo silahkan gitu ya, Bapak Juanda dan Bu Maya. Seperti itu Bapak dan Ibu sekalian, Insya Allah webinar pada malam hari ini sudah cukup. Insya Allah kita akan ada webinar lagi di tanggal 20 November dengan pemateri dan narasumber yang berbeda. Jadi jangan Oke. lewatkan karena nanti akan ada sertifikat ya, sertifikatnya dan gratis. Jadi Bapak Ibu bisa mengikuti yang membutuhkan sertifikat. Nah, seperti itu. Kemudian juga selain sertifikat juga kita butuh ilmunya. Seperti itu ya Bapak dan Ibu. Nanti untuk kedepannya akan kita share lagi beberapa hari sebelumnya. Begitu. Baik, terima kasih Siap. kami sampaikan kepada Bapak Ibu guru hebat peserta dari webinar cerdik pada malam hari ini yang sudah sampai akhir ya, sudah sampai akhir mengikuti dengan baik. Eh, Saking antengnya Bapak dan Ibu ini tidak ada suaranya. Jadi pertanyaan pun lewat chat semuanya. Jadi saya yang membacakan. Sepertinya hanya kita bertiga ya, Bapak, Pak Juanda dan Bu Maya untuk suara pada malam Oke. hari ini yang masuk ke rekaman nanti. Siap, siap, Karena siap. tidak ada pertanyaan yang bentuknya suara. Pak Budi ini juga nggak Pak ingin Budi, tanya tadi, nggak gimana ada Pak Budi? suaranya. Ustadz Budi masih dikir, Bu. Masya Allah. Siap, siap. Baik, baik. Baik, karena Kecil waktu dulu. sudah selesai, kita tutup dulu ya Bapak dan Ibu. Tadi sudah saya Siap. screenshot semuanya. Kegiatan pada malam hari ini alhamdulillah berjalan lancar. Kita tutup dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik. Terima kasih saya sebagai moderator mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf jika dalam penyampaian saya ada kekurangannya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Roomnya akan ditutup jam Terima kasih, Pak ya. 21, jadi monggo silahkan kalau mau live atau Terima ada yang kasih mau Bapak Ibu guru hebat semua. sharing-sharing tidak apa-apa, masih sampai jam 21 silahkan. Terima kasih. Salam Terima kasih semua ya Pak Juanda, Bu Yani, keren. Sami-sami, Bu.
Sukses selalu. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang belum presensi silakan ya, masih ditunggu sampai pukul 21. Izin live nggih, Bu. J, J Ibu. Untuk link presensi ada di room chat ya, soalnya ini ada yang tanya ada di mana linknya. Silakan dicek dulu di room chat. Soalnya ini banyak yang nyepam ternyata. Nyepam penuh. Yang di-share oleh Pak Agus Trianto ya untuk linknya. Jika ada link-link yang lain, jangan diabaikan saja. Siap, Bu Yani. Oke, monggo dicek yang di-share oleh Pak Agus Trianto. Ini di atas soalnya banyak link-link berseliweran. Yang merasa kesulitan mencari link, nanti bisa japri saya ya. Yang penting belum pukul 21 masih bisa.